Freddy Valentino Nebao. Saya adalah mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2019. Yang kedua orang kayu binaji, ketiga orang kayu gemuk, keempat orang kayu padataran, dan yang paling khusus seorang wanita bernama Putri Pinamasa. Pada masa itu negeri Jambi berhubungan baik dengan kerajaan Mataram. Febri lanjut. Raja Mataram kebetulan berasal dari negeri Jambi sendiri. Dahulunya penerimaan dua niur gading sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu. Sejak tahun kerajaan Jambi mengirim upeti ke Mataram berupa pekasam peluang dan pekasam pacat. Tetapi ketika orang kayu hitam naik tahta, kebiasaan itu dihentikannya. Tentu saja Raja Negeri Mataram sangat marah. Dan ketika Baginda sudah tahu bahwa berbuat demikian ialah Raja Jambi sendiri yang bernama orang kayu hitam. Segeralah disusunnya suatu rencana untuk menyerang Jambi. Untuk menyerang Jambi tidak mudah, karena itu Baginda mendirikan pusat latihan tentara di Mataram. Pelatihan tentara yang dipersiapkan tersebut dipercayakan kepada 9 bank yang dianggap tanggung di lain pihak untuk membunuh orang kayu hitam. Sengaja dibuat sebuah kris yang ditempa 9 tempaan dan harus selesai dikerjakan selama 9 kali Jumat. Lanjut. Serta. Orang kayu hitam. Serta suaranya. Orang kayu hitam dalam pada itu sudah tahu pula segala rencana kamarnya Raja Mataram tersebut. Membulatkannya tekadnya untuk segera berangkat ke Mataram. Perlengkapan yang dibawanya tombak bermata 3, berbulu tentang penggaris bujang sebuah jala sutra seekor burung 3 warna hitam, putih dan merah. Jadi nanti pas kawan-kawannya lagi baca, kalian juga baca, kalian cari mana yang mau ditanyakan nanti. Di dalam cerita ini apa yang mau ditanyakan? Iya, terserah mau arti katanya, mau misalnya kata-kata apa yang di situ yang kalian bingungkan, bisa kalian tulis langsung di bukunya nanti untuk nanti ditanya. Iya. Kalau ada kawannya yang tahu juga bisa kalian menjawab. Udah, lanjut Erta. Kelima barang tersebut ditaruh baik-baik di dalam perahu yang akan dipakai berlayar. Ikut bersama orang kayu hitam adalah adiknya sendiri, orang kayu Pinamai. Adiknya ini punya sifat yang lain daripada yang lain. Kalau sudah makan akan segera jatuh tertidur dengan pulasnya. Tak satu pekerjaan pun yang disenanginya, dan emang dia tidak suka bekerja. Orang yang mengerti sifat-sifat akan sifat-sifat ini hanyalah kakaknya sendiri, orang kaya hitam. Kepada orang kaya hitamlah semuanya kehendaknya dapat disalurkan. Orang kaya hitam yang dapat memberikan makan kenyang. Itulah sebabnya kemana saja orang kayu hitam pergi, orang kayu
Inai terang pula ia tanda tahu sedikit pun dengan kesalahan kakaknya itu, apalagi bila kakaknya dalam kesulitan. Harusnya orang kayu hitam sampai di pelabuhan Mataram. Ia disambut dengan tembakan meriam, tapi orang berapa manjur? Lihat ya. Tapi orang kayu hitam sudah berubah rupa menjadi anak kudisan. ya, Tak cedera sedikit pun oleh tembakan tadi. Melihat keadaan yang demikian, Baginda Raja segera memerintahkan ke-90 balangnya menangkap anak kecil yang baru datang itu. Tapi ketika mereka sampai di pelabuhan, bau busuk menusuk hidung, menyebabkan mereka tak dapat mendekat ke perahu anak kecil tadi. Mereka pun kembali ke tempat raja di pemusatan latihan. Pada hari Jumat pertama, Baginda Raja bersama seorang empu pandai besi telah berada di sebuah gua batu, tempat letaknya oleh seorang juapun. Maklumlah rahasia kegunaan keris yang akan dikerjakan empu tersebut tak boleh diketahui oleh siapapun atau siapa saja. Ketika Baginda telah meninggalkan gua batu dan yang ada di dalamnya hanya empu seorang, anak kecil kudisan tadi telah muncul begitu saja di sana. Empu pandai besi tadi sangat terkejut melihat kedatangan anak kecil yang tak diduga-duganya sebelum itu. Mengapa engkau sampai sini? Empu pandai besi bertanya kepada anak kecil kudisan yang telah berdiri dengan beraninya di dalam gua bersamanya. Anak siapa engkau berangan hingga tersesat sampai kemari? Hamba tidak tersesat, empu, jawab anak tersebut. Ketahuilah oleh empu bahwa empu berada hamba pasti bersama empu pula. Yang ingin hamba tanyakan, apa yang sedang empu kerjakan di dalam gua batu ini seorang diri? Lanjut, Grace. Enggak ada yang sampai situ tadi. Siapa yang udah sampai situ? Enggak ada yang tahu. Dulu aku hilangnya aku. Eta, lanjut. sampai tidakkah Ya, tidakkah? tidakkah nampak olehmu bahwa aku sedang membuat keris-keris ini terbuat dari besi yang diramuin di 9 desa dan di tempat 9 tempaan yang harus selesai 9 kali Jumat. Kata empu ini, untuk apa keris yang ia sudah tahu keris yang dikerjakannya. Empu itu akan selesai 8 kali Jumat lagi. Waktu dihabiskannya di perahu saja bermain-main dengan kelima barang bawaannya yang dibawanya dahulu dari Gambir. Penduduk negeri Mataram hendak mendekat karena bau busuk tercium dengan nampak dari perahu yang terlambat itu. Menurut perkiraan mereka, pastilah anak kecil yang hinggap kudis ganas tersebut akan mati juga diakhirinya seorang diri. Apa gunanya dijenguk ke sana kalau penyakit tersebut sebangsa menular? Tentu anak berbahaya. Tentu Amat berbahaya. amat berbahaya untuk didekati. Sampai situ. Kami ada di Google, Bang. Berarti itu nanti sebelum Bapak baca tadi sampai pemusatan latihan. Sampai ke perahu anak kecil. Berapa yang lanjut ya? Ya. Aku sampai Biarlah anak tersebut mati. Ini harus dipahami. Anak
tentu amat berbahaya untuk didekati. Biarlah anak tersebut mati menurut panggilan nasibnya. Ketika jangka 9 Jumat telah tiba, anak kecil itu pergi kembali ke gua batu tempat empu sedang membuat keris dahulu. Engkau sudah datang pula, kata empu pandai besi kepadanya. Apakah hamba tidak boleh melihat keris itu? Jawabnya, kalau hamba boleh melihatnya, tentu boleh pula memegangnya agak sebentar, kata anak itu lagi. Tidak boleh, bentak empu tersebut. Nanti diketahui raja. Tidak apa-apa empu, kata anak itu. Mana mungkin raja mengetahuinya? Kita hanya berdua saja di dalam gua ini. Begitulah anak lelaki kecil itu mengungut-ungut terus serta membujuk-bujuk empu membuat keris. Hingga akhirnya keris tersebut ditunjukkannya juga pada anak kecil yang cerdik itu. Berapa upah yang kuterima dari raja untuk membuat keris ini? 10, katanya pada anak kecil setelah ia berada di perahu di pelabuhan. Boleh tak boleh, aku akan bersembunyi di sini. Dapatkah engkau menerimaku? Tentu, jawab anak kecil di perahu tersebut. Febri udah sampai situ? Boleh bertani. Febri tadi banyak itu tulisnya. Sampai anak itu lagi tidak boleh dari kerja. Tak boleh tak. Waktu kan ada bacaan selengkapnya baru juga tak tulis. Tak boleh. Datu dapat terbaring di dalamnya. Percayalah kepada hamba, tak seorang pun akan dapat melihat datu. Anak kecil kudisan yang telah lama bermukim di pelabuhan tersebut mulai membersanilah diri pergi ke gelanggang tempat tentara Mataram melakukan latihan. Ketika ia sampai di sana, semua orang mengejeknya sejadi-jadinya. Kebanyakan di antara mereka marah kepada anak kecil tersebut. Anak kecil tadi dengan ayam jantan yang dikepit di ketiaknya tidak berbuat sesuatu apa. Ia hanya berdiam diri saja. Biarpun ejekan dan caci maki menjadi-jadi dilontarkan orang banyak. Kudis yang melekat di tubuhnya digaruk-garuknya juga, menyebabkan bau busuk yang makin menimbulkan marah orang banyak. Erta, coba lanjut. Baik, kita bunuh anak kecil kudisan itu, kata salah seorang puluh bayang yang 8 kepada kawan-kawannya. Apa yang engkau ketahui, anak kecil? Tak sesuatu pun yang hamba ketahui, Datuk, jawab anak tersebut sambil menggaruk. Semua orang terdiam keheranan. Nah, hanya demikianlah kepandaian hamba tuh. Para hulu balang pelatih tentara banyak tadi sangat marah menyaksikan gelagat anak kecil yang menjengkelkan mereka. Serentak mereka menyeret anak tersebut menuju pelabuhan. Di kapalnya teracung mata-mata pedang yang berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari. Tunggulah sebentar, kata anak lelaki tersebut kepada kedelapan hulu balang yang memuncak amarah mereka. Simpanlah dahulu semua pedang datuk-datuk. Dia pun mengikatkan ayamnya ke tiang layar perahu. Sekali ini engkau benar-benar kami bunuh, bentak pemimpin hulu balang tersebut. Engkau telah mempermainkan kami. Inilah kayu yang datuk pinta, jawabnya. Serentak dengan itu dilibaskannya tangkai tombaknya kepada hulu balang 8 yang mengelilinginya sehingga mati semua. Setelah semua hulu balang tersebut tewas, ia langsung melenting ke daratan dan bergegas ke tempat latihan. Dia mengamuk dan menewaskan semua tentara yang sedang berlatih di sana. Dihabiskannya dalam waktu yang cukup pendek. Tinggallah sekarang raja seorang diri. Dengan memendam rasa marah, tak
tak diketahui Baginda bahwa anak kecil tersebut anak kemanakannya sendiri. Engkau mungkin berhajat hendak menguasai kerajaanku, Buyung, kata Baginda dengan marah. Tapi ketahuilah olehmu bahwa selagi hayatku masih ada, tak mungkin kuserahkan kepadamu. Kata lanjut. Anak kecil tersebut tidak tersinggung mendengarkan ucapan pamannya. Dibujunya juga pamannya supaya jangan terlanjur begitu. Tetapi Raja Mataram tak memperdulikan sedikit jua pun bujukan tersebut. Bahkan Baginda tiba-tiba menangkap dan melepaskannya 7 hari 7 malam lamanya. Dilanjutkan menggunakan senjata 7 hari 7 malam pula. Namun semua senjata patah-patah. Anak kecil tersebut belum juga cedera. Ia malahan belum membalas. Kemudian ia direndam pula di dalam sumur 7 hari 7 malam. Namun ia belum juga dibinasa dan ia belum juga melawan. Sudah selesai. Sampai di situ. Jadi ini menceritakan tentang seorang raja. Nama rajanya siapa? Mataram. Bukan. Nama raja yang di dalam cerita ini adalah orang kayu hitam. Orang kayu hitam ini mempunyai seorang ayah. Ada yang tahu namanya siapa? Datuk Temenggung Mahera Mata. Datuk tersebut mempunyai 5 orang anak. Coba Erta, siapa aja anaknya? Yang pertama, yang tertua. Putri. Ketua. Lihat di dalam apanya? Ceritanya. Orang kayu hitam adalah anak pertama atau anak tertua. Lalu yang kedua, Pinagi. Yang ketiga, orang kayu gemuk. Keempat, Padataran. Lalu yang paling bungsu adalah Putri Pinang Masa. Jadi setelah Datuk Temenggung, lalu bergantilah Raja Jambi menjadi siapa tadi? Orang kayu hitam. Orang kayu itu bahasa di sana, orang kaya hitam. Bukan maksudnya dia mempunyai banyak harta. Itu namanya memang dari silsilah keluarganya. Itu seperti nama dari marganya. Orang kayu hitam. Lalu itu awal permusuhannya karena apa? Permusuhan dengan Raja Mataram. Karena tidak Raja Jambi atau orang kaya hitam itu berhenti mengirimkan upeti. Ada yang tahu upeti itu apa? Upeti kalau bahasa sekarang itu adalah pajak. Pajak atau seserahan. Apa yang ingin diberikan dari Raja Jambi kepada Mataram. Nah itu beliau konon kabarnya berasal dari Gua Gading. Berarti dia bukan seperti dikatakan, berarti dia bukan manusia. Dia adalah menjelma sebagai manusia. Nah kan dibilang tadi ada 5, hanya berbuah 5. Dan anaknya itu ada berapa? 5. Ada 5. Itulah anak-anaknya di dalam cerita tersebut. Nah lalu ketika orang kayu hitam ingin melakukan itu, sebenarnya dia datang ke Mataram untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan Raja Mataram kepada Kerajaan Jambi pada saat itu yang dipimpin oleh orang kayu hitam. Lalu dia menjelma sebagai seorang anak kecil yang budisan. Itu salah satu senjata yang dipunya
oleh orang kayu hitam. Jadi dia nggak perlu menyerang, tetapi dengan bau tubuhnya, coba kalau kalian ada orang bau gitu lah, kalian apa nggak terganggu nggak? Terganggu, sama kayak tentara itu tadi. Mereka sangat terganggu dengan baunya, walau mereka tidak melakukan serangan, tapi mereka sudah terganggu. Dari situ, lalu dengan ini dia mempunyai orang kayu hitam ini, dia bisa masuk ke dalam gua itu secara tiba-tiba dan bahkan mengagetkan si empu tersebut. Minato berarti dia. Jadi dia mempunyai kekuatan itu, bisa dia datang ke gua itu tanpa diketahui dan langsung terlihat oleh empu tersebut. Lalu apa akhir ceritanya? Serta akhir ceritanya bukan dibaca itunya, yang dibaca tadi apa? Si orang kayu hitam atau anak itu membunuh Ia membunuh 90 balang. 10 balang itu tentara yang paling kuat, di Mataram. Hanya sebentar saja dia bisa membunuh semuanya. Lalu setelah dia membunuh ke-8-nya, dia kemana? membunuh si raja. Dia kembali ke camp tentara itu, tempat latihan tentara, dan membunuh semua tentara yang ada di situ. Di akhir ceritanya Pak, di akhir ceritanya dilanjutkannya menggunakan senjata 7 hari 7 malam. Namun semua senjata patah. Anak kecil tersebut belum juga cedera. Dia malahan belum membalas. Kemudian ia direndam pula dalam sumur selama 7 hari 7 malam. Namun ia belum juga binasa dan belum juga melawan. Hebat nggak dia? Hebat. Dia ada. Ini cerita tentang kerajaan. Jadi dia udah diserang pakai senjata yang dibuat 7 hari 7 malam. Itu senjatanya patah. Dia sudah direndam di dalam sumur selama 7 hari 7 malam. Dia juga tidak binasa. Dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan mengalahkan kerajaan Mataram. Iya, ini cerita tentang kerajaan. Jadi kalau kita bilang nyata apa enggaknya, ini kan tentang kerajaan. Berarti masyarakat di daerah tersebut yang mengetahuinya. Kan ada tua-tua adat, mereka mesti tahu ceritanya. Lalu ya nilai moralnya. Coba ada yang menulis pengertian nilai moral. Kata coba baca. Nilai moral apa pengertiannya? Nilai moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan sebagainya. Ya, moral itu bisa juga dikatakan sebagai akhlak, budi pekerti ataupun tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Misal, si Febri sama si Hafiz ngomong baik-baik dia, tapi si Febri ngomongnya ngegas-ngegas dia. Nah, itu artinya itu termasuk sebagai moral. Kan dibilang kalau orang sama ngomong orang tua, kadang kan ada yang ngomong sama orang tuanya, dia malah marah-marah, suaranya tinggi. Kan kadang dibilang dia nggak punya moral, artinya dia tidak mempunyai tingkah laku yang baik terhadap orang lain. Itu adalah moral. Nah, moral itu sendiri bisa nilai-nilai moral itu ada banyak. Coba Enta, apa aja nilai moral yang kita dapat? Yang tulis di bawah. Coba lihat. Iya, yang kita dapat. Apa? Baca coba. Nilai moralnya. Nilai moral adalah Ini. perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai yang lain. Nilai moral yang berkaitan dengan cerita orang kayu hitam adalah sebagai berikut. A. Hubungan manusia dengan diri sendiri terdapat nilai moral sabar dan kemampuan tekad.
di manusia, walaupun kita misal si Febri, dia harus tahu dirinya sendiri itu, dia harus tahu tentang kelebihannya, dia harus tahu tentang kekurangannya, dan dia juga harus tahu apa yang ada di dalam dirinya. Misal Febri punya kemampuan apa, misalnya dia misalnya suka main bola. Nah, itu mempunyai nilai yang lebih di dalam diri sendiri. Lalu keduanya apa? Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Seperti kayak di kerajaan tadi, si orang kayu hitam punya adik yang siapa namanya? Habis makan dia langsung tidur. Siapa? Orang kaya Pinai. Itu adiknya orang kayu hitam. Dia setiap makan langsung apa dia? Tidur. Setelah makan dia langsung tidur. Dan dia tidak mau apa dia? Tidak mau bekerja. Namun kalau lihat dari situ, kalau kita sendiri, kalau punya adik kayak gitu, apa yang kita buat? Pasti dimarah-marahin kan? Kerja, pemalas kita bilang. Tapi si orang kayu hitam ini enggak. Orang kayu hitam ini enggak. Walaupun dia punya adik yang kayak gitu, dia tetap menyayangi adiknya. Dan kalau orang kayu hitam, kemanapun dia pergi, pasti adiknya itu ikut. Adiknya pasti mengetahui setiap apa yang dilakukan orang kayu hitam. Itulah nilai moral yang bisa didapat dari cerita ini. Lalu yang ketiga Pak, Hubungan manusia dengan pencipta. hubungan manusia dengan pencipta. Coba baca Pak. Nilai moral mengingat kebesaran Tuhan. Mengingat kebesaran Tuhan. Tapi di dalam cerita ini dengan ketuhanan cocok nggak? Enggak. Karena di sini di kerajaan ini belum mempercayai adanya Tuhan. Karena mereka mempunyai, kalau raja berarti yang disembah itu rajanya. Rajanya, nggak ada yang namanya Tuhan-Tuhanan. Jadi kalau dia mati itu dosanya. Nggak ada, itu upacaranya upacara kerajaan, bukan upacara keagamaan. Lalu terakhir apa? Erta. Hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam. Gimana? Itu penjelasannya. Terdapat nilai moral menjaga alam. Jaga alam. Di dalam itu nggak ada kan? Jadi pertama nilai moralnya yang selanjutnya tentang kemandirian. Kemandirian. Coba lihat, itu si orang kayu hitam pas datang ke Mataram dia sendiri apa bawa tentara? Sendiri. Dia menghadapi semua tentara dan guru balang dari Raja Mataram seorang diri. Dia dapat dengan mudah membunuh semua tentara-tentara yang ada, bahkan sampai ke Raja Mataram. Lalu kepedulian, sama kayak tadi yang orang kayu hitam yang punya adik tadi. Dia punya rasa peduli sama adiknya. Coba kalau dia nggak punya rasa peduli, gimana adiknya? Konot dia jalan-jalan. Punya. Kerja nggak kerja pun orang itu ya tetap bisa makan, punya harta kekayaan yang banyak. Karena berasal dari keluarga